Anak laki-laki ini begitu membenci Magical Girl, hingga dia sendiri menjadi satu hanya untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana seharusnya melakukannya. Ini adalah dunia yang penuh ancaman monster yang bisa muncul kapan saja. Satu-satunya yang punya kekuatan untuk menghentikan makhluk-makhluk itu adalah para Magical Girl, karena senjata konvensional sama sekali tidak mempan terhadap mereka. Masalahnya, para Magical Girl hanya mengandalkan serangan jarak jauh untuk melawan monster-monster itu. Padahal sebagian besar monster sudah dilengkapi perisai anti-magic bawaan, sehingga setiap pertarungan selalu berakhir dengan pola yang sama. Para gadis berlarian keliling kota, mengulur waktu monster selama berjam-jam hingga perisai mereka akhirnya jebol, baru kemudian mendaratkan satu serangan akhir yang megah. Strategi ini selalu menyebabkan kerusakan properti yang masif dan warga yang terluka. Meski orang-orang ingin mengeluh, biro yang bertanggung jawab atas para Magical Girl selalu menunda kompensasi begitu lama, hingga kebanyakan menyerah di tengah jalan. Sedangkan para Magical Girl, setelah menyebabkan kekacauan itu semua, hanya melakukan pose khas mereka di depan kamera untuk menenangkan warga, seolah-olah itu benar-benar menyelesaikan masalah. Namun suatu hari yang menentukan, semua itu berubah. Salah satu Magical Girl kebetulan meledakkan sepeda motor milik seorang anak bernama Jiang Sai, seorang mangaka gagal yang masih berusaha sukses dengan bakat seadanya. Itu adalah titik puncak kesabaran. Saat itu juga, dia mendengar suara dari samping yang bertanya apakah dia ingin menjadi Magical Girl. Ternyata itu kontraktor ceroboh yang salah mengira Jiang Sai sebagai perempuan. Segera menyadari kesalahannya, kontraktor itu minta maaf dan bersiap pergi. Tapi Jiang Sai sama sekali tidak akan membiarkan kesempatan emas itu lepas. Setelah ancaman ringan dan bujukan agresif, Jiang Sai memaksa Bobby menyerahkan Magical Heart. Magical Heart konon bisa merasakan hasrat batin gadis muda dan membangkitkan potensi sihir mereka, yang berarti seharusnya tidak mungkin digunakan oleh laki-laki. Tapi entah bagaimana, benda itu bereaksi terhadap Jiang Sai, dan dalam ledakan cahaya memukau, kilauan berputar, efek mencolok, serta segala macam hal klise Magical Girl, Jiang Sai bertransformasi menjadi Magical Girl. Pikiran pertamanya setelah memakai rok, saatnya tunjukkan pada gadis-gadis ini bagaimana seorang pria menghadapi monster. Sementara itu, di kejauhan, Magical Girl berambut pink yang menghancurkan motornya telah jatuh ke situasi putus asa. Kakinya terjepit reruntuhan, tidak bisa lagi membebaskan diri. Tanpa jalan keluar dan kematian sudah di depan mata, gadis itu bersiap meledakkan Magical Heart-nya untuk menjatuhkan monster raksasa itu bersamanya. Tapi tepat saat itu, seorang Magical Girl berambut putih muncul di depannya. Gadis itu mengira dia adalah bala bantuan, tapi kemudian matanya tertuju pada salib di kepalanya, dan dia sadar bahwa itu hanya tipe support pemula. Dalam keputusasaan, gadis itu berteriak agar dia kabur selagi masih bisa karena dia punya rencana untuk menghabisi monster ini. Saat itu monster sudah berada dalam jangkauan untuk menghancurkan gadis itu dengan tinjunya. Tapi yang mengejutkan, gadis pemula itu dengan mudah menghindar dan melompat langsung ke arah monster. Menggunakan tubuh monster sebagai tumpuan, dia melompat ke udara dan membuat gadis berambut pink itu takjub. Begitu berada dalam jangkauan, pemula itu mengaktifkan kekuatannya. Petir mulai terwujud di tangannya. Begitu siap, dia melempar proyektil kuat langsung ke monster. Dan yang terjadi selanjutnya mengejutkan baik gadis berambut pink maupun makhluk tupai kecil itu. Mereka menyaksikan dengan takjub saat serangan pemula itu menembus perisai raksasa dan langsung menghunjam dada monster, membuatnya ambruk ke tanah. Sebelum mereka sempat berkedip, pertarungan sudah selesai. Makhluk tupai itu terperangah melihat tipe support pemula menghabisi mutan beast level B3 hanya dengan satu serangan. Pahlawan kita mengingatkan bahwa menghabisi semua musuh adalah bentuk dukungan terbaik. Selanjutnya, bam. Tanpa peringatan, Jiang Sai memukul kepala makhluk itu karena terlalu menggemaskan dengan omongan imutnya dan menyuruhnya berhenti bilang, "Meong," di akhir setiap kalimat. Makhluk itu marah, mengingatkan bahwa dia adalah kontraktor resmi dan Jiang Sai seharusnya patuh padanya. Music. Tanpa bantuannya, Jiang Sai bisa lupakan jadi lebih kuat. Dia bahkan menambahkan bahwa sihirnya tidak mempan terhadap kontraktor, berusaha terdengar mengintimidasi. Panel berikutnya, Music, si malang itu sudah berlutut. Babak belur setelah diskusi ramah dengan pahlawan kita. Ternyata dia benar soal sihir tidak mempan terhadap kontraktor. Tapi ternyata tinju tetap bisa dipakai. Dia bahkan mengeluarkan semua item power-up yang dimilikinya. Saat memeriksanya, satu item menarik perhatian Jiang Sai, dan dia bertanya apa fungsinya. Makhluk itu menjelaskan bahwa itu kunci asrama, fasilitas yang dikelola biro untuk para Magical Girl, tempat mereka tinggal bersama kontraktor yang selalu mengawasi. Tapi dia tidak masuk daftar karena, ya, dia punya sesuatu di antara kedua kakinya yang tidak memenuhi kriteria Magical Girl Biro. Tapi anak itu, sama sekali mengabaikan bagian itu, berbalik untuk menuju tempat tersebut karena dia memang tidak punya tempat tinggal lain. Lalu, melirik kembali ke makhluk itu dengan nada datar biasa. Dia bertanya apakah ada keberatan, dan tentu saja tidak ada. Mereka sudah sahabat karib sekarang. Sebelum si kecil sempat menjelaskan peraturan asrama, Jiang Sai dengan santai mengangkatnya dan meluncur ke langit seperti roket. Dengan Bobby malang berteriak karena takut ketinggian. Sementara itu, di daratan,
Seorang Magical Girl akhirnya bebas dan mencari-cari pahlawan kita karena terlalu overpower untuk sekadar pemula. Dia ingin tahu bagaimana dia bisa menghabisi monster itu dengan satu serangan. Tapi karena dia sudah pergi, gadis itu memutuskan untuk menyerap kekuatan monster dulu, karena protokol mengharuskan menyerap sisa kekuatan sebelum tim pembersih Biro datang. Nanti dia bisa mengembalikannya saat bertemu lagi. Dengan itu, dia melakukan ritual Magical Girl-nya, dan kekuatan dari mayat monster mulai terserap ke tubuhnya. Tapi terlalu banyak untuk ditangani sendirian, dan dia mulai kesulitan. Saat itulah dia teringat seseorang bernama Tuan Bobby yang seharusnya memindai saat penyerapan untuk mengonfirmasi pemusnahan monster. Tapi sementara semua itu terjadi, dia tidak sadar ada sesuatu aneh yang terjadi pada laptop di dekatnya yang perlahan mulai memperbaiki diri sendiri, menggunakan energi berlebih dari mayat monster. Potong ke pahlawan kita yang sedang menuju tempat itu. Penasaran? Dia bertanya pada si bulu kecil kenapa takut terbang padahal semua kontraktor secara alami bisa terbang sendiri. Makhluk itu hanya menjawab dengan suara gemetar bahwa ada alasannya. Saat itu, dia menunjuk ke kejauhan, mengatakan mereka sudah sampai. Oh, lihat, di dunia hitam putih, satu-satunya rumah pink. Pahlawan kita memutuskan mendarat. Tapi karena tidak tahu caranya, dia membuat strategi sendiri. Memanggil tongkat sihirnya, dia menggunakannya sebagai pendorong dan meluncur ke bawah seperti meteor. Dengan dentuman keras, dia mendarat tepat di gerbang depan gedung. Sedangkan Bobby malang sudah pingsan total. Mungkin trauma setelah 5 menit bersama si gila ini. Tapi pahlawan kita tidak peduli, dan mulai menamparnya untuk membangunkan agar bisa masuk gedung. Potong ke dalam dan dia sudah kembali ke wujud default. Melihat sekeliling dan mengomentari betapa bagusnya kondisi hidup para Magical Girl ini. Tapi karena Bobby terus mengeluh soal dia kembali berubah, dia mengingatkan bahwa itu bukan salahnya. Pakaiannya meledak setelah transformasi dan dia tidak punya baju ganti saat ini. Bobby menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Maksudnya, Jangsai tidak boleh kembali ke wujud laki-laki. Dia harus menyembunyikan identitas prianya dari Magical Girl lain apapun yang terjadi. Saat ditanya alasannya, si bulu kecil memberitahu tentang ramalan kuno yang diturunkan di antara kontraktor. Ramalan yang berbicara tentang seorang laki-laki yang sangat egois dan terobsesi kekerasan yang suatu hari akan membangkitkan Magical Heart yang hanya untuk perempuan dan akhirnya membawa kehancuran bagi seluruh dunia. Ya, sangat egois, terobsesi kekerasan. Tidak terdengar familiar. Tapi Bobby sama sekali tidak percaya karena jika ada orang di dunia ini yang memenuhi semua kriteria itu, pasti orang yang menerbangkannya hingga tabrakan 5 menit lalu. Tapi karena keadaan sudah begini, dia memerintahkan untuk tetap dalam wujud Magical Girl saat di dalam mansion. Kalau tidak, seluruh dunia kontraktor beserta Magical Girl akan memburunya hingga mati. Ditambah lagi, ada hal lain yang harus dilakukan sebelum itu. Menyerahkan kontrak, dia menjelaskan bahwa biasanya ini ditandatangani sebelum transformasi, tapi karena mereka melewatkan langkah itu, dia harus menandatanganinya sekarang agar bisa terdaftar resmi di sistem biro. Potong keluar dan Magical Girl berambut pink terlihat kembali ke mansion. Saat itulah dia menerima notifikasi di ponsel dari Bobby tentang pendatang baru yang baru bergabung dan tinggal di asrama. Dia juga menambahkan agar mereka jangan terlalu banyak berinteraksi karena gadis itu tipe pemalu. Membaca pesan itu, gadis itu bertanya-tanya apakah Magical Girl ini adalah yang sama yang dia lihat di pertarungan tadi, tapi satu-satunya cara untuk tahu adalah melihat sendiri. Jadi, dia mulai memasuki tempat itu untuk mengembalikan kekuatan yang diserap dari monster tadi. Tapi saat memasuki tempat itu, gadis malang itu membeku tak percaya. Di sana ada seorang pria duduk di sofa mereka dengan kemaluannya, menggantung sementara kontraktornya berlarian, seperti pembantu pribadi menyajikan teh. Ya, gadis itu sampai lupa cara bernapas. Sedangkan si pria bahkan tidak repot-repot menoleh dan memperkenalkan diri sebagai kakak dari gadis yang dia temui tadi di pertarungan. Music, detik berikutnya. Bam, gadis itu ambruk ke lantai pingsan total. Potong beberapa menit kemudian dan gadis itu sudah sadar kembali. Dan setelah obrolan singkat, menyadari bahwa anak ini akan tinggal sementara bersama mereka untuk menjaga adiknya yang pemalu. Tapi gadis berambut pink meyakinkan agar tidak khawatir dan serahkan saja pelatihannya padanya. Dia akan pastikan adiknya menjadi Magical Girl yang music sejati. Tapi pahlawan kita membalas dengan sindiran, mengingatkan bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan monster tadi di kota sedangkan adiknya yang baru transformasi menghabisinya dalam satu serangan. Jadi apa sebenarnya yang mau diajarkan? Gadis malang itu, malu sekaligus kesal, membentak bahwa dia bukan Magical Girl jadi tidak mungkin mengerti. Saat itulah pahlawan kita mulai memberikan wejangan. Dia menjelaskan bagaimana mereka selalu mengandalkan serangan sihir terhadap monster. Padahal sia-sia karena sebagian besar monster sudah punya penghalang sihir. Akhirnya mereka menghancurkan setengah kota hanya untuk menjatuhkan satu makhluk. Yang seharusnya dilakukan, katanya, adalah menyalurkan energi sihir ke benda fisik dan langsung menghabisi monster. Itu mengena. Keduanya membeku karena, ya, itu masuk akal. Sedangkan Bobby dalam hati hanya berpikir betapa brutalnya anak ini tanpa diduga. Panel berikutnya. Bam, pukulan lurus ke wajahnya dan dia terbang melintasi ruangan.
Saat itu telepon berdering dan dia bertanya-tanya siapa. Mengangkatnya, dia mendengar seseorang dari Departemen Pengolahan Pasca Bencana Biro yang memberitahu bahwa statistik kerusakan sudah selesai dan meminta Magical Girl yang mengalahkan monster segera melapor ke lokasi untuk konfirmasi. Itu mengejutkan gadis itu karena proses ini biasanya memakan beberapa hari, bukan jam. Tapi saat berbalik untuk memberitahu, dia membeku melihat seorang gadis berdiri di sana alih-alih anak tadi, menjelaskan bahwa kakaknya ada urusan penting jadi pergi. Sedangkan gadis berambut pink, satu-satunya yang ada di pikirannya adalah betapa kecilnya dia. Ya, apa-apaan ini? Tadi masih ada benda menggantung, sekarang tiba-tiba pendek dengan dada. Bagaimanapun, gadis berambut pink tidak bisa menahan diri berpikir betapa menggemaskannya pendatang baru ini, dan sulit percaya seseorang seperti pria tadi punya adik seperti dia. Sebelum sadar, tangannya sudah meraih dan mencubit pipi lembut gadis itu. Detik berikutnya dia tersadar dan buru-buru minta maaf. Gugup, menggumam sesuatu tentang tubuhnya bergerak sendiri. Potong ke lokasi dan mereka akhirnya tiba untuk melihat apa yang terjadi. Pahlawan kita tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah statistik kerusakan ini termasuk skuter listrik dan komputer baru. Tapi pria di depannya mengatakan nilai barang-barang itu terlalu kecil jadi tidak dihitung. Tapi saat itu gadis berambut pink tiba-tiba menyadari dia bertingkah aneh, karena ekspresinya jadi kosong, seperti menahan sesuatu. Sebelum sadar, dia melihat darah menyembur ke dokumen di tangannya. Terkejut, dia menoleh dan hanya melihat tongkat sihir pahlawan kita tertancap di dada pria itu. Terkejut, dia bertanya apa yang dilakukan, menyerang warga sipil begitu saja. Tapi ternyata yang berdiri di sana bukan warga sipil, melainkan sesuatu yang lain sama sekali. Sebelum sadar, dia melihat semua tentara di area itu berubah menjadi asap dan bergabung membentuk sesuatu yang lain. Yang di depan bertanya bagaimana pahlawan kita tahu, dan jawabannya sederhana. Wajah yang dipakai adalah wajah pria yang dia lihat mati di depannya saat serangan monster terakhir. Panel berikutnya, mereka berdiri di hadapan wanita berbahaya dengan gumpalan daging raksasa sebagai bagian bawah tubuhnya. Melihat pemandangan itu, dua gadis di belakang langsung lari mencoba kabur. Tapi kemudian smak. Salah satunya menabrak dinding tak kasat mata yang menutupi seluruh area. Saat memeriksa, pahlawan kita sadar makhluk itu menggunakan dinding udara untuk menjebak mereka semua di dalam. Ditambah lagi, orang dari luar dinding tidak bisa melihat mereka. Sedangkan gadis berambut pink sudah tahu mereka dalam masalah besar, karena ini adalah domain yang hanya bisa diciptakan mutan Beast Rang S ke atas. Karena kekuatan makhluk-makhluk itu tak tertandingi dibandingkan Beast B3 yang mereka lawan tadi, biasanya sekelompok Magical Girl dikerahkan untuk memusnahkannya. Tapi jika mereka berhasil menjebak korban di domain ini, kematian sudah pasti karena makhluk-makhluk ini tidak bermain sesuai aturan dunia di dalam domain mereka. Begitu seseorang terjebak, kabur hampir mustahil. Saat itu tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba retak. Tapi berpikir cepat. Pahlawan kita menggunakan kemampuannya untuk menangkap gadis yang terpana itu. Dan dengan kecepatan supernya, dia menangkap kedua gadis lain sebelum mereka gepeng. Mendarat kembali dengan selamat, dia mengalihkan perhatian ke wanita monster itu untuk mengakhiri ini cepat sebelum semakin kacau. Tapi saat itu, sebuah tangan muncul menghentikannya. Menoleh ke samping, dia menemukan kedua gadis yang baru diselamatkannya menempel padanya. Hormon mereka kacau balau saat mereka praktis memohon untuk melakukan aktivitas budaya bersamanya. Menoleh ke yang bertanggung jawab, dia mendengar wanita itu menjelaskan bahwa ini adalah kekuatan domainnya. Setiap makhluk yang masuk ke sini hasratnya diperkuat, akhirnya menjadi gumpalan daging yang hanya tahu kawin. Dan saat itu terjadi, mereka bergabung dengannya. Dia tersenyum jahat dan mengajak anak itu bergabung agar mereka menjadi satu. Sebelum selesai bicara, kilatan muncul mengarah tepat ke lehernya. Panel berikutnya, kepalanya sudah menggelinding sementara si cat kita berdiri di sana, bilang dia menolak. Tapi yang mengejutkan, sosok lain muncul dari gumpalan daging, terkejut karena kawin adalah kegembiraan paling primal umat manusia, dan bertanya kenapa dia menolak. Makhluk itu tidak tahu bahwa pahlawan kita bukan manusia biasa. Dia adalah cat, dan cat tidak pernah tidak seperti seseorang di tanah yang sedang kejang berusaha mengendalikan diri. Sedangkan kedua gadis lain sudah hilang, kalah oleh monster hasrat dan hanya jadi kerangka di tanah. Melihat nyawa gadis itu dalam bahaya, pahlawan kita melompat lagi ke arah makhluk itu untuk mengakhirinya sebelum si rambut pink berakhir seperti kedua gadis tadi. Makhluk wanita itu memutuskan menggunakan cara lain, karena jelas dia tidak terpengaruh hasrat. Pahlawan kita melihat banyak tentakel menghalangi, tapi hal seperti itu cuma mainan anak baginya. Dia menyalurkan sihir ke tongkatnya dan melemparkannya langsung menembus sulur-sulur itu, menghunjam dada gadis itu, menghabisinya dalam satu kali. Tapi kemudian, yang mengejutkan, semakin banyak sosok muncul dari gumpalan daging. Dan sebelum sadar, dia sudah dikelilingi gadis-gadis dari segala sisi. Tapi saat itu dia berhenti karena menyadari sesuatu tentang semua wanita ini. Mereka semua adalah karakter dari manga yang dia gambar selama bertahun-tahun. Bab berikutnya, gadis malang itu sudah di batasnya, tidak bisa lagi mengendalikan diri. Dan saat itu dia melihat pahlawan kita berdiri di sana. Akhirnya dia menyerah pada godaan.
Tapi kemudian, wah, pukulan mendarat tepat di kepalanya. Membuatnya sadar kembali saat pahlawan kita memberitahu bahwa dia sudah memutus sulur-sulur yang menutupi tubuhnya dan bertanya apa yang bisa diceritakan tentang monster itu. Gadis itu menjelaskan bahwa makhluk seperti ini dikenal sebagai Calamithies. Asal-usul dan tujuannya tidak diketahui. Berdasarkan kekuatan, mereka bisa berada di rang C hingga S. Dan sejauh yang diketahui, Calamithies ini bermutasi dari benda sehari-hari. Tapi kondisi spesifik mutasi masih belum diketahui. Bagian terakhir tentang mutasi dari benda menarik perhatian pahlawan kita. Tapi sebelum bisa memikirkannya lebih dalam, dia mendengar makhluk itu mengeluh karena mereka mengabaikannya dan berbisik sendiri. Dan bam, dia melempar tentakel raksasa ke arah anak itu. Tapi dia dengan mudah menghindar. Tapi kini dia tahu kelemahan makhluk itu. Jadi dengan itu, dia melompat kembali ke pertarungan, mengomentari bahwa tubuh aslinya ada di tempat lain dan semua ini hanya klon untuk pengalih perhatian. Makhluk itu terkesan dia bisa menyadari itu dan bertanya apa yang akan dilakukan dengan pengetahuan itu. Dan jawabannya adalah membunuh semua klon dan memaksa tubuh asli muncul. Mendengar itu, makhluk itu terkekeh, bertanya apakah dia tahu berapa banyak klon yang dimilikinya. Ya, anak itu tahu persis berapa, dikurangi 2 yang sudah dihabisi. Masih ada 1215 klon. Angka itu membuat makhluk itu membeku sejenak, karena memang jumlah pastinya. Sedangkan pahlawan kita memanggil tongkatnya dan meluncur untuk menghabisi semua klon. Dengan itu, dia mulai membabat habis mereka seperti kilat hingga tinggal klon terakhir, yang dengan mudah dihabisinya juga. Dengan klon terakhir hancur, gumpalan raksasa itu mulai bertransformasi lagi, membuat gadis berambut pink bertanya-tanya apakah akhirnya selesai. Tapi pahlawan kita mengoreksi bahwa makhluk itu memasuki fase kedua. Tepat seperti yang dikatakan, benda raksasa itu meledak terbuka, dan dari dalamnya, sosok berbentuk manusia perlahan muncul dan bam, yang mereka lihat berikutnya adalah gadis komputer. Wah, ini pertama kalinya. Tidak pernah terpikir komputer bisa begitu cantik. Sedangkan pahlawan kita mengenali makhluk itu sebagai laptopnya yang rusak pagi tadi. Makhluk itu mulai mengucapkan terima kasih kepada pahlawan kita karena sudah menghabisi semua klon. Mengatakan bahwa dia sudah bosan memakai karakter bodoh dari cerita erotis mangaka bodoh itu. Bagaimanapun, dengan itu, dia mulai mengetik sesuatu di keyboard, bergumam tentang memaksimalkan buff hasrat untuk keduanya. Sebelum mereka sempat bereaksi, dia meluncurkan kabel dari tangannya langsung ke arah keduanya. Setelah itu, yah, saya bahkan tidak tahu apa yang mulai dilakukannya. Tapi apapun itu, berhasil karena bahkan pahlawan kita terpengaruh efek kemampuan itu. Sedangkan gadis malang itu kehilangan semua kekuatannya dan ambruk ke tanah. Melihat kondisinya, pahlawan kita sadar dia tidak akan bertahan lama lagi. Jadi, tanpa pilihan lain, dia menyuruh gadis itu menggunakan sisa kekuatannya untuk menembakkan serangan laser ke arahnya. Tapi gadis itu menolak. Tahu betul dia tidak akan selamat. Tapi pahlawan kita meyakinkan agar tidak khawatir. Mengingatkan bahwa mereka sudah akan mati juga. Jadi mending coba kesempatan itu. Mendengar itu, gadis itu sadar dia benar dan memutuskan mempercayainya. Dengan itu, laser kuat ditembakkan langsung ke pahlawan kita, dan dia terlempar beberapa meter, bahkan membuat gadis komputer itu terkejut. Tapi kemudian, dari asap, dia melihatnya bangkit kembali, menggunakan kemampuan penyembuhannya untuk memulihkan tenaga. Strategi nekat itu bahkan mengejutkan musuh, karena dia mempertaruhkan segalanya pada satu momen itu. Tapi tidak masalah. Tubuhnya sudah rusak parah, artinya dia tidak lagi bisa melawan. Dan karena itu, dia berhasil menjebaknya di dalam kabel-kabelnya, menyatakan kemenangannya. Tapi kemudian dia melihat pahlawan kita bergumam dari dalam penjara bahwa dia yang kalah. Terkejut, makhluk itu melihat ke bawah dan memang benar. Dia melihat lengan pahlawan kita menempel di tubuhnya. Sebelum gadis itu sempat berpikir untuk membebaskan diri, pahlawan kita memanggil tongkatnya dan tanpa buang waktu menyalurkan semua sisa kekuatan sihirnya ke benda itu. Sebelum gadis itu sadar, ledakan masif mengguncang seluruh area. Panel berikutnya, gadis itu tergeletak di tanah, kehabisan energi sepenuhnya dan diambang kematian. Sedangkan pahlawan kita dengan santai berjalan mendekati makhluk itu untuk memberikan pukulan akhir, dan si licik itu, yang belum menyerah, memasang akting kasihan, musik, mengingatkan bahwa dia masih komputer berharganya, bilang jika dibunuh maka semua karyanya dan semua manganya akan hilang. Dia bahkan berjanji akan berperilaku baik mulai sekarang, dan terus berguna baginya. Tapi tanpa membiarkan dia menyelesaikan kalimat itu, pahlawan kita menusuk tongkatnya melalui layar makhluk itu, membungkamnya untuk selamanya. Dengan makhluk itu akhirnya lenyap, penghalang yang menjebak mereka di tempat itu juga mulai memudar. Sedangkan pahlawan kita bahkan tidak terlihat sedikit pun senang dengan hasilnya. Mendengar gadis itu bilang mereka berhasil, dia diam-diam berbisik bahwa dia kalah. Terkejut, gadis itu bertanya apa maksudnya, dan si bodoh patah hati kita memberitahu bahwa semua mimpinya mati bersama makhluk itu. Potong ke malam hari, dan gadis berambut pink, yang namanya masih belum saya ketahui, terkejut mendengar monster sekuat itu bukan rang S. Bobby menjelaskan bahwa menurut tanda sihirnya, makhluk itu adalah monster mutasi rang A, yang jauh dari rang S.
Sedangkan alasan bisa membuka domain sendiri, Biro masih menyelidiki. Selain itu, dia menunjuk ke si cat kita, menjelaskan bahwa setelah menyerap sihir makhluk itu, dia, atau lebih tepatnya dia, ini membingungkan sekali, hanya mencapai tahap But 1, yang sudah cukup bukti. Penasaran? Pahlawan kita bertanya apa itu tahap But 1. Gadis berambut pink menjelaskan bahwa peringkat Magical Girl dibagi menjadi 5 level oleh Biro, mulai dari Seed, Sprout, Leaf, Bud, dan Flower, dengan setiap level dibagi lagi menjadi 3 tahap. Untuk naik, mereka perlu menyerap kekuatan sihir dari monster yang dikalahkan. Terpesona, pahlawan kita memanggilnya Nona Tahu Segala, yang dengan senang hati dianggap gadis itu sebagai pujian, menunjukkan bahwa dia pernah dapat nilai sempurna di teori sihir dulu. Potong ke hari berikutnya, dan tempat itu dipenuhi helikopter entah kenapa. Keluarlah orang-orang berjas hitam yang mulai menggelar karpet merah untuk seseorang. Dengan itu, keluarlah seorang gadis berambut pirang dari helikopter. Gadis bernama Yin, putri orang terkaya di kota, dan mengejutkan, juga seorang Magical Girl. Saat turun, dia melihat salah satu pelayannya minta maaf karena tidak ada yang menyambut di pintu, padahal dia sudah beritahu stasiun sebelumnya tentang kedatangannya. Panel berikutnya, pria itu sudah di tanah minta maaf sementara gadis marah bertanya siapa yang suruh beritahu sebelumnya, karena dia ingin melihat bagaimana Magical Girl kelas rendah ini berlatih di lingkungan alami mereka. Tapi mengabaikan si bodoh itu, dia berjalan menuju pintu. Potong ke dalam dan gadis berambut pink tergeletak di lantai terengah-engah berkeringat. Bertanya apakah bisa istirahat. Tepat di sana, pahlawan kita, yang sama lelahnya dari apapun yang mereka lakukan, menolak berhenti setelah sejauh ini dan menyuruhnya bertahan sedikit lagi. Saat itu, Yin masuk ruangan dan membeku melihat apa yang dilakukan keduanya. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran kalian, tapi keluarkan pikiran kotor itu. Mereka sedang latihan fisik. Tapi bagi Yin, itu mengejutkan karena mereka seharusnya Magical Girl dan latihan fisik tidak berguna bagi mereka. Melihat dia berdiri di sana, gadis berambut pink bangun dan bertanya siapa dia, tapi lebih fokus pada yang sedang push up, sama sekali mengabaikannya. Jadi, dia mengingatkan bahwa dia seharusnya latihan sihir, bukan kebugaran fisik, dan memerintah mereka hentikan apapun yang dilakukan segera. Itu membuat si cat kita kesal karena putri pirang ini tiba-tiba masuk ke properti pribadi, dan mulai perintah-perintah seolah dia pemilik tempat. Marah, anak buahnya mencoba ikut campur, tapi pahlawan kita cukup pegang jarinya dan dengan satu jentik, pria itu sudah di tanah meringis kesakitan. Tapi mengabaikan si bodoh itu, pahlawan kita bertanya pada gadis berambut pink di mana Bobby, yang dijawab bahwa dia di kamarnya sejak kemarin dan belum keluar. Potong ke Bobby yang sedang marah di gamenya, berteriak pada timnya, memanggil mereka kentang tak berotak karena buru-buru kemit. Saat itu, tiba-tiba dia bersin di tengah amarahnya. Mengusap hidung, dia kira mungkin pahlawan kita sedang mengutukinya atau semacamnya. Potong beberapa menit kemudian, dan Bobby memberitahu seseorang bahwa dia memang terima pesan dari markas tentang seorang gadis yang dipindah ke asrama mereka. Ya, tebak saja dia dapat sesi obrolan ramah lagi dengan pahlawan kita karena pria itu sudah bengkak total setelah dipukuli dan minta maaf. Bilang dia habiskan malam bermain ranket dan lupa sampaikan pesan. Tapi si cat kita belum selesai, dan dia bersiap ajari pelajaran. Tapi untung bagi Bobby, gadis berambut pink melompat di antara mereka, mencoba redakan situasi. Sedangkan si putri hanya duduk di sana, menyaksikan seluruh sirkus itu dengan musik, tak percaya sepenuhnya. Akhirnya, tak tahan lagi, dia gebuk meja dan berteriak, menyuruh mereka berhenti. Marah, gadis itu memperkenalkan diri, menjelaskan alasan dia datang ke tempat ini karena 2 hari lalu mereka bunuh monster mutasi rang A. Jadi, markas percaya mereka punya bakat. Meski, dari yang dilihatnya, dia ragu. Tapi mengabaikan itu, dia bilang pada keduanya bahwa dia di sini untuk pimpin mereka membentuk tim aksi baru. Ya, pahlawan kita sama sekali tidak tahu apa itu, yang semakin kesalkan gadis itu. Tapi gadis berambut pink menjelaskan bahwa itu seperti promosi. Mulai sekarang, mereka akan dikerahkan ke area lain juga dengan monster lebih kuat. Music, In juga ikut. Menjelaskan bahwa membentuk tim aksi tidak sesederhana yang mereka pikir. Meski markas setuju, mereka masih harus lulus penilaian tempur. Dengan itu, dia bangun. Bilang keduanya siap-siap karena dia di sini untuk bantu mereka lulus tes itu. Lagi pula, dia percaya dengan kemampuan sekarang, mereka tidak akan pernah lulus penilaian itu di kehidupan ini atau berikutnya. Potong ke tempat di tengah nowhere di dalam arena masif. Seorang wanita terlihat menjelaskan bahwa biasanya kandidat seharusnya naik level sekitar 1 tahun sebelum coba penilaian. Dia bilang mereka tidak mungkin lulus tes ini dengan kekuatan sekarang karena 2 di antaranya tahap Lift 2, sementara yang ketiga tahap Boot 1, ditambah lagi tipe support penyembuh. Tapi sebelum selesai, putri manja itu maju jelas sudah muak dengan ceramah. Dia bilang dia tidak punya waktu untuk itu, mengaku hanya di sana untuk formalitas, dan bahwa dia sendirian sudah lebih dari cukup tangani apapun tes ini. Tanpa pilihan lain, instruktur dengan enggan setuju, tapi beri peringatan terakhir bahwa begitu penilaian mulai, tidak bisa dihentikan. Saat itu, lingkaran sihir masif menyala di depan mereka, cahayanya menyebar ke seluruh arena.
Ketiganya menatap takjub saat tiga monster mulai muncul dari portal berputar. Music, bukan monster sembarangan, yang kuat, dan satu bahkan B. Yin, bagaimanapun, tidak terintimidasi dan bilang keduanya mundur dan biar dia tangani pertarungan ini. Dengan itu, dia aktifkan kekuatannya dan mulai bertransformasi ke bentuk Magical Girl-nya. Maksud saya, cuma ganti baju. Bagaimana itu beri kekuatan? Bagaimanapun, gadis itu keluarkan senjatanya dan bilang keduanya perhatikan baik-baik, karena dia hanya demonstrasikan sekali. Detik berikutnya, bam, kepala monster rang B mendarat tepat di sampingnya, mengejutkan gadis itu. Menoleh ke yang bertanggung jawab, dia lihat pahlawan kita yang sudah habisi semua monster, sementara dia sibuk dengan transformasi dramatisnya dan bahkan minta tambah. Maju cepat dan mereka dengan bangga terima sertifikat mereka. Bukti bahwa mereka sekarang resmi tim tempur. Sementara dua di antaranya bangga. Yin di sisi lain benar-benar marah, karena tidak pernah harap anak kecil itu sekuat ini dan itu rusak momen besarnya. Ditambah lagi, dia sudah latihan dialog itu lama untuk kelihatan keren, dan dia sama sekali abaikan. Saat itu, instruktur mendekati pahlawan kita. Memuji karena tidak pernah harap but tahap 1 semata punya kekuatan seperti itu untuk selesaikan tes dalam waktu rekor. Tapi pahlawan kita di sisi lain sadar ada yang aneh, karena tubuhnya tidak bisa gerak entah kenapa. Sebelum sadar, bam, semua bajunya robek dari tubuhnya. Oke, saya kira kostum yang buat dia kelihatan begitu, tapi pria itu benar-benar tumbuh sepasang payudara setelah jadi Magical Girl. Bagaimanapun, ledakan mendadak ini buat dua gadis lain terkejut juga. Sedangkan instruktur menatap pahlawan kita terlalu lama entah kenapa. Dan melihat ini, gadis berambut pink tanpa buang waktu tutupi dia. Sedangkan Yin tuntut penjelasan untuk serangan mendadak ini. Tapi wanita itu, berpura-pura polos, minta maaf, bilang dia lupa tarik kembali sisa sihir dari membuka arai pemanggilan tepat waktu, dan kekuatannya bocor sendiri dari tubuhnya. Tapi pahlawan kita tahu itu bohong karena dia jelas sadar wanita itu sengaja aktifkan kemampuan, dan sadar bahwa wanita itu mungkin curiga dia laki-laki, karena ada yang salah dengan atribut sihirnya. Ditambah lagi, dia yakin dia pakai cara sembunyikan jenis kelamin asli. Jadi, dia putuskan awasi lebih dekat. Dengan itu, cerita potong 10 hari kemudian dan keduanya terlihat jalan di dermaga malam hari. Saat itu, mereka diserang seseorang, mengejutkan gadis berambut pink malang sampai ketakutan, dan dia langsung tempel ke pahlawan kita, gumam sesuatu tentang hantu. Tapi anak itu suruh lepas, bilang perhatikan baik-baik. Itu cuma Yin yang mengeluh mereka terlambat, karena seharusnya ketemu di tempat ini jam 9. Itu mengejutkan keduanya karena Bobby jelas bilang waktu ketemu jam 10. Ditambah lagi, mereka tidak diberi briefing tentang misi ini juga. Itu sebenarnya kesalkan gadis itu karena seperti keduanya. Kontraktor mereka sama menyebalkannya. Tapi memutuskan abaikan itu, dia bilang ikut dia ke kapal dan dia akan jelaskan semuanya begitu sampai sana. Itu mengejutkan gadis berambut pink dan dia tanya kapal apa yang dimaksud. Hal berikutnya yang dia tahu, dia berdiri di depan kapal pesiar masif. Sesuatu yang begitu besar dan megah sampai buat dia tak bisa bicara. Yang lebih mengejutkan adalah dia yakin benda ini tidak ada di sana tadi. Tapi mengabaikannya, Yin serahkan tiket tamu kelas 1 kepada petugas, yang jelaskan bahwa pelayaran ini akan berlangsung 3 hari 2 malam. Potong ke dalam dan seluruh tempat penuh bangsawan. Makan, minum, menari, semua nikmati hidup. Di samping adalah Yin menjelaskan tentang misi. Dia ceritakan pada keduanya tentang cerita kapal 20 tahun lalu yang tabrak tangker minyak di dekat pantai menyebabkan ledakan bahan bakar. Dia bilang menurut laporan, seluruh kapal terbakar dan tenggelam dalam 7 menit, tanpa waktu untuk penyelamatan dan semua 2.616 orang di dalam mati di tempat. Dan insiden ini kemudian dikenal sebagai bencana maritim Four Seasons. Nama itu mengejutkan gadis berambut pink, karena itu persis nama kapal yang mereka naiki sekarang. Dan dia tanya apakah Yin bilang ini kapal sama yang tenggelam 20 tahun lalu. Itu juga buat pahlawan kita penasaran, karena ini sesuatu baru baginya. Jadi dia tanya pada Yin, apakah mereka dikirim ke sini untuk buru hantu. Gadis itu jelaskan bahwa setelah terima banyak laporan penampakan kapal pesiar ini, Biro Pengelola kirim penyelidik, tapi entah kenapa semua hilang tanpa jejak setelah naik. Itu sebabnya kali ini mereka dikirim untuk selidiki dan jika temukan monster apapun, mereka harus musnahkan di tempat. Dia bilang pada keduanya untuk waspada karena calamiti itu bisa sembunyi di bagian manapun bangunan dalam bentuk apapun termasuk barang, furnitur, mesin, bahkan makanan dan minuman. Ya, tidak. Anak kita bahkan tidak dengar dia. Jadi, gadis marah mencekiknya, suruh keluarkan. Kesal, dia lakukan dan muntahkan seluruh minuman. Setelah selesai, dia bilang pada keduanya tidak ada gunanya bicara tentang itu, dan sarankan cari seluruh tempat karena monster belum aktif serang siapapun. Jadi, mereka masih punya waktu hentikan sebelum bisa bahayakan penumpang. Maju cepat dan ketiganya terlihat jalan keliling kapal dengan pahlawan kita santai bertanya-tanya, apakah seluruh kapal ini bisa jadi calamiti. Tapi Yin cepat tolak ide itu. Jelaskan bahwa tidak ada catatan pernah sebut monster skala masif atau kompleks seperti itu. Selain itu, teori itu tidak jelaskan keberadaan orang sungguhan di dalam. Saat itu, mereka lihat tanda di kejauhan bertuliskan,
jika kamu siap ke surga, masuklah. Ya, itu pasti mencurigakan dan layak diperiksa. Jadi, tanpa ragu, mereka masuk ruangan dan disambut pemandangan yang tidak mereka harapkan. Saat itu, sosok muncul di belakang Yin, mengejutkan gadis-gadis itu sampai hampir berteriak. Tapi saat balik badan, ya, tempat itu memang kelihatan seperti surga. Itu sebenarnya spa, terkenal buat tamunya merasa seperti di surga. Maju cepat. Dan saya tidak yakin harus tambah bagian ini atau tidak karena gadis-gadis itu nikmati hidup dipijat oleh dua wanita sementara pahlawan kita hanya berdiri di sana menyaksikan semuanya dengan tenang sepenuhnya. Maju cepat lagi. Dan ketiganya akhirnya kembali ke kamar mereka tanpa temukan petunjuk apapun. Sedangkan gadis berambut pink terpesona betapa mewahnya seluruh tempat. Dan itu kesalkan, music, in. Jadi dia ingatkan untuk jaga pikiran karena mereka tidak di sini liburan. Ya, benar. Seolah dia yang bicara. Pahlawan kita ingatkan betapa dia nikmati pijatan tadi. Komentar itu buat Yin merah pada marah, dan dia cepat balas. Suruh diam. Mencoba lanjut, dia sarankan ketiganya tidur dulu. Dan karena ada 3, mereka bisa gantian jaga malam. Shift pertama untuk gadis berambut pink dan pahlawan kita karena menurut Yin, itu yang paling mudah terjaga. Dia akan ambil alih di paruh kedua malam. Tapi tepat saat pahlawan kita mau ke tempat tidurnya, dia dihentikan. Dan balik badan, dia lihat gadis berambut pink tanya apakah bisa tidur dengannya di tempat tidurnya karena masih takut. Dan si berat bodoh ini tolak kesempatan seumur hidup. Bilang langsung tidak. Panel berikutnya, dan tentu saja, dia sudah tempel padanya. Tidur nyenyak sementara dia tergeletak terjaga lebar. Sama sekali tidak bisa gerak. Ditambah lagi, dia peluk terlalu erat. Dan saat itulah terjadi. Senjatanya akhirnya bereaksi karena semua kelembutan menekan lengannya. Potong beberapa menit kemudian, dan dia terlihat di kamar mandi lihat cermin. Ternyata transformasinya habis dan dia kembali ke wujud default sekali lagi dengan semua alat yang benar, akhirnya kembali ke tempatnya di tubuh. Ternyata transformasinya hanya bertahan 23 jam dengan cooldown 1 jam yang diperlukan untuk tubuhnya isi ulang energi sihir untuk transformasi lagi, yang berarti jam berikutnya dihabiskan dengan baik di toilet mencoba tangani akibatnya. Saat itu, tangannya tak sengaja sentuh gelas, membuatnya jatuh pecah ke lantai. Suara itu buat Yin terbangun. Bangun, gadis itu bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi saat menoleh ke tempat tidur pahlawan kita, dia tidak ada di sana. Kesal, music, gadis itu masuk ke kamar mandi untuk konfrontasi karena malas-malasan saat jaga. Tapi yang mengejutkan, seluruh tempat kosong. Saat itu, dia lihat handuk jatuh di depannya dari langit-langit. Dan memang, gadis malang itu trauma melihat apa yang menggantung di depannya. Dengan itu, suara dentuman keras terdengar di seluruh ruangan. Dan si cantik tidur bahkan tidak bereaksi terhadap semua kebisingan yang disebabkan apapun yang terjadi di sana. Sementara itu, kembali ke ruangan, pahlawan kita ping gadis itu di bawahnya. Dan karena dia coba buat suara, dia pikir lebih baik buat dia tidur dulu, dan karate chop di belakang lehernya. Maju cepat 1 jam, dan gadis itu terlihat coba jelaskan apa yang terjadi tadi. Jelaskan dia lihat pervert flasher sembunyi di kamar mandi mereka yang pukul dia pingsan dan bawa keluar sini. Tapi si flasher yang dimaksud, sekarang kembali ke bentuk magical girl, hanya tolak. Tunjuk bahwa apa yang dia bilang absurd karena tidak mungkin pria telanjang pukul dia pingsan hanya untuk tarik keluar sini, dan bilang dia pasti ketiduran dan mimpi semuanya. Setelah sukses gaslighting, maksud saya meyakinkan, dia ganti topik dan ceritakan apa yang dia temukan saat cari dia di toilet pria. Tapi gadis itu lebih penasaran fakta dia kunjungi toilet pria cari dia. Tapi abaikan itu, dia jelaskan bahwa toilet pria di tempat ini hanya punya bilik, tidak ada urinoir, yang aneh. Tapi gadis itu ingatkan tempat ini diciptakan calamity, jadi masuk akal ada yang salah. Tapi pahlawan kita jawab bahwa soda di dalam botol minuman keras yang dia minum tadi direplikasi begitu baik bersama segala yang lain di tempat ini. Artinya siapapun yang buat tempat ini punya paparan dunia nyata entah bagaimana, tapi salah detail. Setelah dengar semuanya, gadis itu paham apa yang dia coba bilang, bahwa yang dibalik semua ini adalah perempuan yang tidak tahu apa itu alkohol. Saat itu, mereka dengar pasangan di samping bertengkar tentang sesuatu dan tiba-tiba wanita itu menangis. Bilang pada pria itu dia tidak tahan lagi. Sedangkan pria itu terus coba bilang agar tenang. Tapi gadis itu bilang dia tahu apa yang akan terjadi padanya. Tapi dia tidak bisa lagi. Saat itulah pahlawan kita dengar Yin berbisik. Tunjuk bahwa keduanya adalah penyelidik yang dikirim biro ke sini 3 tahun lalu. Saat itu, mereka tiba-tiba lihat wanita itu mulai batuk entah kenapa, dan sebelum sadar, dia tersedak napas sendiri. Dan kemudian, bam, dia membeku di tengah gerak. Tubuhnya diam, ekspresinya kosong, diikuti semacam lagu pengantar tidur. Sebelum salah satu dari mereka paham apa yang terjadi, sesuatu mulai terjadi pada tubuhnya, dan hal berikutnya yang mereka tahu, wanita itu di tanah. Tapi bagian menakutkan adalah dia bukan wanita lagi, hanya boneka isi literal. Melihat pemandangan itu, Yin dekati pria yang berduka, bilang mereka dikirim biro untuk selidiki tempat ini. Dan pria yang menangis, memaksa senyum di wajahnya, hanya bilang pada gadis itu bahwa setelah 12 jam naik kapal ini,
tidak ada yang bisa tinggalkan tempat ini karena mereka terikat ke kapal. Music. Dan saat itu terjadi, mereka harus senyum dan bahagia sepanjang waktu. Kalau tidak, hal sama akan terjadi pada mereka. Dengan itu, pria gila itu pergi sambil berteriak bahwa dia bahagia. Tapi pahlawan kita di sisi lain sadar sesuatu di tanah. Dan saat periksa lebih dekat, dia lihat tulisan yang bilang untuk level terendah ruang kemudi kapal. Potong ke tempat itu, dan mereka berdiri di depan pintu masif. Pahlawan kita, Music, tunjuk bahwa pria itu pasti diawasi Calamity entah bagaimana. Itulah kenapa dia sampaikan pesan secara tidak langsung. Dengan itu, mereka buka pintu dan pemandangan di depan buat mereka tak bisa bicara. Seluruh tempat kelihatan seperti sirkus mekanik masif. Tapi pahlawan kita koreksi gadis itu. Jelaskan bahwa apa yang dilihat adalah Sunsine Rainbow Little White Horse. Ya, itu tidak membantu. Jadi, dia bilang itu hewan yang dulu sangat populer lebih dari 10 tahun lalu. Saat itu, dia sadar simbol aneh di dinding. Saat periksa, dia sadar sesuatu tersembunyi di belakangnya. Ternyata laporan penyelidikan yang ditinggal pria sama yang beri tip tempat ini. Menurut laporan, mereka tiba di tempat ini ikuti instruksi biro untuk selidiki area. Awalnya, semuanya normal, tapi setelah 12 jam naik kapal, mereka tiba-tiba dengar pengumuman perintah semua orang tetap senyum dan nikmati perjalanan. Awalnya, mereka tidak anggap serius pengumuman itu, tapi segera mereka pelajari konsekuensi tidak bahagia. Menurut laporan, setelah deteksi sihir biro di area ini, tidak ada kemungkinan Calamity level A atau atas tinggal di sini. Tapi setelah penyelidikan sendiri, mereka sadar kapal ini jelas diciptakan Calamity level S, karena makhluk itu punya otoritas masif di dalam domain ini. Untuk alasan itu, mereka putuskan tetap sembunyi dan lanjut selidiki. Selama itu, mereka temukan semakin banyak hal tidak masuk akal di kapal ini, dan sadar bahwa Calamity tidak sepenuhnya paham dunia manusia saat bentuk domainnya. Sedangkan orang-orang di kapal ini, semua manusia sungguhan. Beberapa penyintas dari kecelakaan kapal asli, dan yang lain warga sipil yang masuk kemudian karena penasaran. Menurut pria itu, hukuman yang muncul secara acak bukan bagian dari aturan domain, melainkan ulah Calamity itu sendiri. Itulah kenapa mereka menyimpulkan bahwa tubuh asli Calamity bersembunyi di suatu tempat di antara kerumunan dalam wujud manusia. Setelah membaca semua itu, pikiran pahlawan kita langsung tertuju pada gadis kecil yang dia lihat saat pertama kali naik kapal. Dia segera memberitahu Yin tentang itu, tapi Yin mengingatkan bahwa mereka tidak bisa seenaknya menilai tanpa bukti kuat. Sedangkan pahlawan kita sudah yakin sepenuhnya bahwa itu dia. Alasannya dalam skenario seperti ini, jika ada gadis kecil muncul, pasti ada masalah, yang menurutnya adalah akal sehat. Ditambah lagi, dia mengingatkan gadis itu bahwa waktu mereka sudah menipis, dan hanya tersisa 1 jam lagi sebelum terikat ke tempat ini. Tapi In masih skeptis dan menyarankan untuk konfirmasi identitas gadis kecil itu dulu sebelum langkah drastis. Mendengar itu, pahlawan kita bilang jangan khawatir karena dia sudah punya cara cepat untuk memverifikasi. Potong ke gadis kecil yang sedang berjalan keliling kapal bersama orang tuanya. Saat itu mereka didekati seseorang. Ternyata pahlawan kita yang memegang dompet pria itu, menjelaskan bahwa dompetnya jatuh. Lalu dia tambahkan ada yang ingin dibicarakan dan tanya apakah ada waktu sebentar untuk obrolan kecil. Tanpa basa-basi, dia langsung bilang bahwa dia dan teman di sampingnya adalah Magical Girl. Pernyataan itu mengejutkan kedua orang tua, tapi sebelum mereka sempat bereaksi, anak itu tunjuk ke anak mereka. Jelaskan bahwa mereka curiga dia adalah Calamity dan tanya apakah boleh periksa. Sedangkan Yin malang sudah mati malu melihat anak ini santai mendekati orang-orang, dan langsung tuduh anak mereka Calamity tanpa bukti. Tapi tiba-tiba, dia pegang kerah pria itu. Dan sebelum sadar, dia lempar pria itu ke udara sambil minggir sebelum jadi sate. Ya, ternyata membaca semua manga horor itu terbayar, karena anak itu memang Calamity yang mereka cari. Melihat ini, dia cepat hubungi seseorang untuk bertindak di posisi 13, dan orang itu adalah gadis berambut pink yang langsung siap bertindak. Panel berikutnya, makhluk tak curiga itu diledakkan sinar laser penuh daya dari bawah yang robek langit-langit kapal, menuju awan. Potong kembali ke dermaga di mana seseorang berkomentar bahwa akhirnya mereka berhasil temukan Calamity. Itu wanita sama dari area pengujian bersama seorang perempuan bernama Xiaoen yang tanya apakah dia masih curiga pada si dada rata pendek itu. Dia jelaskan bahwa dia terlalu berpikir, karena gadis itu hanya cepat bunuh monster. Ditambah lagi, perangkat lunak deteksi sihir biro penuh bug, jadi laporan itu mungkin salah. Tapi gadis itu jawab bahwa bukan hanya soal deteksi sihir, tapi cara gadis itu bertarung yang buat dia curiga. Dia lanjut jelaskan bahwa tidak seperti Magical Girl biasa, gadis ini tidak pakai mantra berisi sihir. Sebaliknya, dia suntikan sihir langsung ke sel tubuh sendiri, dapatkan kekuatan dan kecepatan jauh di atas batas normal. Lalu dia gunakan tubuh yang ditingkatkan untuk serang Calamity secara fisik, yang memungkinkan dia bunuh musuh di atas rangnya dengan mudah. Itu mengejutkan Yaoyan karena hal seperti itu seharusnya mustahil, karena tubuh manusia tidak bisa tahan sihir langsung kecuali tubuh Calamity. Mendengar itu,
Gadis itu bilang itulah tepatnya alasannya karena tubuhnya secara alami tahan sihir, dan ingatkan tentang eksperimen Biro saat makhluk jantan dipaksa tanam Magical Heart. Setelah selesai jelaskan semuanya, dia tunjuk bahwa ramalan para kontraktor itu mungkin benar-benar menjadi kenyataan. Potong kembali ke kapal dan makhluk itu sekarang kelihatan seperti roti gosong. Sedangkan pahlawan kita sudah muak buang waktu pada benda itu dan siap akhiri sekali untuk selamanya. Tembak tongkatnya ke arahnya, robek jadi potongan dan akhiri pertarungan untuk selamanya. Setelah makhluk itu lenyap, sebuah tangan terlihat meraih dari lubang masif di tengah kapal. Ternyata, Music. Itu Yin Malang yang ikut terledak bersama monster saat gadis berambut pink tembak laser itu, dan marah karena anak itu hampir bunuh dia dengan rencana bodoh itu. Potong kembali kedua kecantikan yang menyaksikan semuanya dari dermaga. Seawan bersiap aktifkan kemampuan darahnya untuk uji apa yang mereka curigai tentang gadis itu benar, dan ciptakan mantra pakai darahnya. Sementara itu, kembali di kapal, pahlawan kita tiba-tiba sadar ada yang aneh dengan tubuhnya. Dan sebelum sadar, dia terangkat ke udara oleh kekuatan aneh dan ditarik ke suatu tempat. Melihat ini, gadis berambut pink bertindak cepat dan terbang langsung ke arahnya untuk selamatkan. Dan keduanya menghantam kembali ke tanah. Dan tebak apa? Makhluk itu juga masih hidup. Dan gunakan kesempatan ini, dia lempar senjatanya ke arah keduanya untuk akhiri mereka. Tapi tepat saat benda itu beberapa inci dari mereka, makhluk mirip penguin muncul dan bekukan benda itu di tempat pakai sihir esnya. Ternyata itu salah satu summon Yin yang tanya pada gadis berambut pink, apakah gadis itu baik-baik saja. Gadis itu bilang dia hanya pingsan. Tapi kemudian dia sadar sesuatu, dan saat periksa lebih dekat sadar itu lingkaran sihir. Tapi masalahnya lingkaran ini unik untuk Magical Girl, dan dia bertanya-tanya siapa yang dibalik ini. Sedangkan Yin perintah teman pinguinnya bahwa mereka harus cepat bertindak sebelum makhluk itu pulihkan semua kekuatannya, dan suruh bekukan monster sementara dia pakai semprotan kucingnya pada itu. Pinguin itu lakukan seperti diperintah dan lompat ke arah monster tanpa beri waktu pulih. Dia ledakan makhluk itu dengan serangan es terkuatnya dan mulai bekukan. Saat itu, sebuah proyektil terlihat dilempar ke monster beku. Dan begitu menyentuh es, itu aktifkan kemampuan dan bam muncul kucing yang ledakan makhluk itu tepat sasaran dengan serangan api kuat. Ternyata ini strategi yang dia pakai untuk panggang monster kuat. Karena perisai mereka hanya bisa blokir sihir tapi bukan uap bersuhu tinggi. Tapi kemudian yang mengejutkan, suara bergema dari dalam domain uap yang dilepas. Begitu kata-kata itu terdengar, langit di atas mulai retak seperti kaca pecah. Sesaat kemudian, kapal masif yang sedang berlayar mulus di atas ombak tiba-tiba teleport ke dasar laut. Sedangkan para gadis tidak siap untuk ini, dan sekarang di dasar laut, mereka tidak punya cara melawan atau bertahan. Tekanan yang menghancurkan dan kurangnya oksigen hanya buat keadaan lebih buruk. Dengan itu, Yin sadar kesadarannya mulai hilang, dan hal terakhir yang dilihatnya adalah gadis kecil itu perlahan mengapung mendekati mereka. Potong keluar. Yang bertanggung jawab atas kekacauan itu dengan tenang jelaskan pada AI sifat domain aneh makhluk itu. Tidak hanya membentuk ulang kapal tenggelam dan sekitarnya, tapi juga jebak korbannya dalam ilusi, buat mereka percaya sedang naik kapal pesiar normal yang meluncur damai di laut. Tapi kenyataannya, mereka di dalam bangkai membusuk yang istirahat di dasar laut. Untuk buat lebih buruk, domain itu proyeksikan Fata Morgana ke permukaan laut, umpan pelancong tak curiga mendekat. Begitu mereka masuk ilusi, mereka tanpa sadar diangkut ke dasar laut. Mendengar itu, Xiaowin akhirnya paham kenapa dia terus menatap ke kejauhan tadi meski tidak ada apa-apa. Tapi tetap, dia tanya apakah yang mereka lakukan ini boleh karena tubuh jantan yang dia curigai belum muncul, dan mereka mempertaruhkan nyawa semua gadis itu dengan cara ini. Tapi gadis itu bilang cukup tonton sebentar lagi. Potong kembali ke anak kita yang akhirnya mulai sadar kembali. Dan hal pertama yang dilihat matanya adalah pemandangan yang mematikan. Seorang wanita yang sangat sehat tergeletak di atasnya. Ditambah lagi, dia sedang hisap lehernya entah kenapa. Bingung dan masih lelah, dia tanya siapa dia dan apa yang dilakukan. Perempuan itu jelaskan bahwa dia sedang hisap keluar benda-benda di dalam tubuhnya. Dia beritahu anak itu bahwa ada lingkaran sihir di tubuhnya yang segel mana. Itulah kenapa dia kehilangan kekuatan tadi. Setelah beberapa waktu, anak itu kembali normal dan sadar bahwa wanita di depannya adalah penyelidik dari biro. Ternyata dia bagian dari kelompok 5 tahun lalu. Dan dulu, ada gadis di biro dengan kemampuan aneh. Darahnya bisa tempel ke lingkaran sihir apapun dan aktifkan kapan perlu. Biasanya hal seperti itu hanya dipakai terhadap makhluk kelas Calamity. Mendengar itu, anak kita akhirnya paham. Lingkaran itu pasti tertanam saat wanita itu ledakan dia dengan kekuatannya dulu. Tapi yang benar-benar buat dia bingung adalah seperti dulu. Meski mananya dipaksa terkuras, dia tetap tidak kembali ke wujud asli. Saat itu, dia sadar masker oksigen di wajahnya. Dan saat itulah dia sadar. Dia di bawah air. Tapi itu tidak masuk akal karena wanita di depannya bernapas biasa saja. Saat tanya bagaimana mungkin, wanita itu beri senyum tipis dan beritahu alasannya. Dia sudah mati. Yang berdiri di depannya sekarang bukan orang hidup, melainkan arwah yang diciptakan ulang oleh sihir Calamity. Itu juga mengejutkan karena berarti dia milik monster itu. Tapi tetap,
Dia selamatkan dia. Yang dijawab wanita itu bahwa Calamity dalam obsesi Twistednya mempertahankan ingatan aslinya. Itulah kenapa meski di bawah kendali, dia masih punya kehendak sendiri. Gadis itu jelaskan bahwa semua manusia yang dibawa naik kapal hanya umpan karena setiap kali siaran tengah malam berbunyi, Calamity kuras daging dan darah mereka untuk jadi lebih kuat, dan Music yang tersisa jadi arwah seperti dia. Awalnya, saat berubah, tak ada yang sadar mereka mati. Baru setelah cukup waktu berlalu kebenaran mulai meresap. Tapi meski begitu, sebagian menolak terima, masih pegang ilusi bahwa mereka hidup. Bahkan sebagai arwah, mereka terikat aturan domain, masih takut lenyap, masih tidak bisa bebas. Dan begitulah, mereka lanjutkan siklus tak berujung ketakutan dan penderitaan di bawah bayang Calamity itu. Tapi dia bilang pada pahlawan kita bahwa mereka sudah muak dengan siksaan tanpa akhir ini. Dan sekarang, mereka ingin pembebasan. Dia beritahu pahlawan kita bahwa dia masih terlalu lemah untuk lawan sendirian, dan butuh pasokan mana eksternal untuk pulih segera. Dan karena eksistensi mereka sekarang terbuat dari mana, mereka putuskan beri semuanya padanya agar dia bisa bawa dan bunuh Calamity itu atas apa yang dilakukannya pada mereka semua. Potong keluar. Makhluk itu pikir yang satu lagi bersiap ciptakan ulang domain Twistednya untuk kembalikan ke semula. Tapi tepat saat mau, seseorang colek bahunya. Balik arah itu, dia lihat tinju terbang kencang ke wajahnya. Dan sebelum sempat proses apapun, bam! Tinju kuat mendarat tepat di wajahnya, dan dia terlihat terlempar kembali ke bangkai kapal. Tabrak keras lapisan baja berkarat. Sedangkan arwah-arwah lain menyaksikan semuanya dengan terkejut, tak percaya mata sendiri. Saat itu, mereka sadar tubuh mereka mulai hancur, dan semua berubah jadi mana, terserap kembali ke makhluk itu. Bangkit kembali, gadis itu mengutuk, pikir seharusnya tidak biarkan mereka simpan ingatan. Ditambah lagi, serangan diam-diam dari pahlawan kita buat dia kesal, dan dia putuskan lebih serius. Tapi saat itu, sesuatu tertusuk ke tangannya, dan gadis bingung balik lihat apa yang terjadi. Ya. Dia lengah lagi dan kena serangan diam-diam sekali lagi. Saat balik lihat yang bertanggung jawab, dia lihat pahlawan kita yang bilang pada gadis itu dia punya dua pertanyaan. Pertama apa bentuk aslinya, dan kedua apa yang terjadi pada dua gadis yang datang bersamanya. Sedangkan monster itu, sadar sudah terpojok, makhluk itu ubah nada sepenuhnya. Berpura-pura polos, dia pasang ekspresi kasihan dan bilang ini bentuk aslinya. Dia jelaskan bahwa dia naik kapal ini 20 tahun lalu, dan saat kecelakaan kapal terjadi, dia tidak tahu kenapa jadi begini. Dan karena sendirian, dia bawa kembali semua orang. Ya, tidak. Pahlawan kita tidak tertipu cerita sedih itu. Dekati wajah monster itu, dia bilang dia masih banyak belajar tentang anak manusia. Pertama, tidak ada anak manusia yang percaya kapal pesiar ditarik Sunsine Rainbow Little White Horse. Dan kedua, mereka pasti tidak akan anggap orang asing sebagai orang tua. Lalu dia ulangi sekali lagi. Ini peringatan terakhir. Ceritakan apa yang terjadi pada dua gadis itu. Gagap. Makhluk itu jawab bahwa tepat saat mereka mau tenggelam, kilatan cahaya aneh tiba-tiba muncul dan mereka lenyap begitu saja. Mendengar itu, pahlawan kita sadar itu pasti lingkaran teleportasi. Tapi sebelum bisa gali lebih dalam, makhluk itu sudah selesai apapun yang dilakukan dan mulai gabung dengan kapal. Dan sebelum anak itu sadar, seluruh bangkai mulai bergerak dan seluruhnya hidup kembali. Panel berikutnya, anak kita terlihat dihantam keluar dari tubuh kapal dan dilempar ke air terbuka. Tarik diri kembali, dia dengar suara makhluk itu bergema di laut, bilang ini kesempatan keduanya. Dia sudah dapat dua kesempatan bunuh dia, dan gagal keduanya. Dan sial, itu monster yang sangat mengintimidasi. Andai saja tidak jahat. Sekarang sepenuhnya bangkit. Makhluk itu tidak lagi sembunyi di balik ilusi. Bilang ini tubuh aslinya dan karena akhirnya gabung dengan kekuatan penuh, dia tidak punya kesempatan. Sedangkan pahlawan kita, sadar dia benar tentang seluruh kapal adalah tubuh makhluk itu. Tidak bisa menahan napas bahwa teori Sechongen itu tidak bisa diandalkan lagi. Saat itu, makhluk itu juga siap serang balik. Dan dengan satu jentik jari, seluruh laut berguncang dengan kapal masif berbelok langsung ke pahlawan kita. Dan sebelum sempat hindar, benda itu sudah di depan wajahnya. Potong keluar, penyihir usil itu masih menyaksikan semuanya dengan gembira. Dan karena ini pertama kali mereka temui Calamity sebesar ini, dia cukup excited tentang semuanya. Tapi tetap, fakta bahwa pahlawan kita tetap wanita meski kehilangan semua mana buat dia kesal, dan dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar salah. Tapi sebagai si keras kepala, dia yakinkan diri ada yang lain yang dia lewatkan. Dengan pikiran itu, dia suruh Ziain kejar dua gadis itu sementara dia tetap di belakang amati pertarungan. Tapi saat balik ke wajah Yaoin, gadis itu kelihatan ngeri dan tak bisa bicara entah kenapa. Lihat ke atas, dia lihat tubuh masif kapal dilempar keluar laut seperti ranting, dan seluruhnya tabrak jauh ke kejauhan, hancurkan semua di jalurnya. Dari reruntuhan muncul monster itu, sekarang terpisah dari kapal, dan Music bertanya-tanya monster apa yang dia provokasi. Sedangkan monster itu tidak berniat biarkan dia lolos begitu saja. Sadar ini akhirnya, makhluk itu mohon pada pahlawan kita beri satu kesempatan jelaskan diri.
janji layani dia selamanya. Tapi sia-sia. Tanpa ragu sedikit pun, anak itu tusuk tongkatnya langsung ke dada makhluk itu. Hal terakhir yang didengar makhluk itu adalah kata-kata yang keluar dari mulutnya. Lucu, itu kalimat sama seperti monster terakhir. Setelah tangani makhluk itu, dia alihkan perhatian kembali kedua gadis itu, bertanya-tanya di mana mereka sekarang. Music. Potong ke bagian lain kota dan seseorang terlihat menangis sementara orang lain hibur, bahwa masih ada kesempatan dia hidup. Ya, itu gadis berambut pink sekarang pakai pakaian sangat mencurigakan. Nangis atas pahlawan kita. Bilang pada Yin bahwa dia lihat sendiri dia tenggelam ke dasar dan gagal pegang dia. Salahkan diri sendiri. Bahkan Yin merasa konflik. Dia tidak terlalu suka gadis itu, tapi tetap punya sisi baik. Jadi dia janji diri beri perpisahan megah saat kembali. Saat itu, mereka dengar suara familiar dari belakang. Dan lihat siapa itu, gadis-gadis itu membeku. Sedangkan Yin sendiri tidak percaya mata sendiri apa yang dilihat. Gadis-gadis bodoh yang salah anggap pahlawan kita hantu mulai teriak. Janji bakar banyak kertas persembahan agar dia bisa istirahat tenang dan cepat reinkarnasi. Potong ke kutub selatan di mana beberapa individu berdiri di depan lingkaran pemanggilan masif. Salah satunya beritahu yang lain bahwa akhirnya berhasil. Saat itulah mereka lihat paha tebal berbalut stoking hitam keluar dari asap, diikuti suara wanita yang tanya waktu sekarang. Salah satunya cepat jawab, beritahu tanggal dan waktu, panggil orang itu komandan mereka. Apa hanya saya atau perempuan ini kelihatan sangat mirip pahlawan kita, karena dia bahkan sebut bahwa dia seharusnya baru selesai lawan monster kapal pesiar sekarang? Potong kembali ke kota dan sekumpulan helikopter terlihat menuju suatu tempat. Di dalam salah satunya adalah gadis berambut pink yang nikmati pemandangan bawah, karena ini pertama kali terbang. Dan bersamanya, pahlawan kita yang hilang dalam dunia sendiri, karena sedang krisis eksistensial bagi anak laki-laki manapun, karena tubuhnya semakin mirip wanita setiap jam berlalu. Tidak seperti dulu saat khawatir tak sengaja kembali ke wujud asli, sekarang dia sama sekali tidak bisa ubah kembali. Satu-satunya saat bisa transformasi adalah paksa transformasi dan itu pun hampir tidak tahan 1 jam. Sisa 23 jam dia terjebak sebagai music gadis. Sedangkan si udik itu menatap ke bawah kelingkungan. Takjub betapa cantiknya dan tanya pada Yin apakah rumahnya di suatu tempat di bawah sana. Saat itulah si jari patah itu putuskan buka mulut lagi. Pamer bahwa seluruh lingkungan itu sebenarnya rumah nyonyanya. Melihat pria itu jadi brengsek lagi, Yin merasa kesal. Sedangkan pemandangan bawah, maksud saya, tempat itu masif, jelas berlebihan. Sedangkan keduanya terkejut lihat ukuran tempat itu. Sedangkan pahlawan kita ingatkan Yin bahwa dia seharusnya ajak mereka belanja dulu sebelum ke rumah ayahnya. Jadi kenapa langsung ke rumahnya? Putri itu, dengan wajah acuh, jawab bahwa dia ajak mereka belanja di distrik belanja rumahnya sendiri. Ya, anak kita benar-benar bingung saat itu. Ternyata gadis itu punya seluruh jalan belanja dibangun tepat di halaman belakang rumahnya. Karena ini jelas sesuatu baru bagi keduanya. Mereka tanya ini semua tentang apa. Dengan senyum santai, gadis itu jelaskan bahwa dia bosan keluar belanja terus. Jadi, dia cukup ubah sebagian propertinya jadi area belanja pribadi. Dengan begitu, dia bisa belanja kapanpun tanpa tinggalkan rumah. Ya, keduanya hanya menatapnya. Bertanya-tanya apakah gadis ini salah paham arti kata belanja. Tapi muak dengan obrolan. Yin suruh salah satu pelayan ambil baju usang mereka dan ganti jadi yang lebih layak. Potong beberapa menit kemudian dan si kepala pink keluar kelihatan memukau dalam pakaian tradisionalnya. Tapi Yin tolak bilang terlalu kuno. Berikutnya gaun lebih modern. Ya, itu penolakan besar. Terlalu terbuka bagi Yin, jadi ditolak keras. Yang ketiga tampaknya cocok, karena Yin benar-benar setuju kali ini. Bagaimanapun, dia sendiri pakai gaun merah berkilau. Sedangkan si kepala pink berkilau dalam gaun barunya juga. Dengan 2 gadis sekarang siap, Yin bertanya-tanya kemana si berat kecil itu karena belum keluar. Saat itu, dia didorong masuk ruangan dengan keduanya dalam gaun hitam barunya. Dan lihat dia kelihatan seperti boneka. Bahkan Yin tidak bisa menahan jeda sesaat karena gadis itu kelihatan sangat imut. Tangkap diri sebelum bilang sesuatu aneh. Yin bersihkan tenggorokan dan bilang kedua gadis siap-siap. Mereka mau keluar temui ayahnya. Potong ke bagian lain mention. Seseorang terlihat tuang anggur untuk seseorang. Ternyata Bobby dengan ayah Yin. Dan saya tidak expect ini. Saya kira dia akan gemuk tua berkumis, tapi pria itu kelihatan seperti Gek. Saat itu, dia tiba-tiba sadar seseorang masuk ruangan dan balik yang dilihat bahwa itu 3 kecantikan itu. Pria itu, tanpa buang waktu entah kenapa, langsung ke pahlawan kita, sama sekali abaikan yang lain untuk jabat tangan, yang bahkan buat dia kaget. Tapi dia dengar pria itu ucapkan terima kasih karena tangani calamiti kapal. Dan juga, dia bersyukur dia jaga putrinya. Ya, bagian terakhir itu tidak enak didengarin. Sedangkan pria itu, entah kenapa, membungkuk di depan pahlawan kita, bilang dia perlu akui sesuatu. Dan bam, dia buka bajunya, tunjuk di bawah merch pahlawan kita, teriak bahwa dia fan terbesarnya sejak lihat pertarungan pertama melawan Calamity. Tapi sebelum sempat selesai kalimat, kepalanya sudah tertanam ke lantai. Terkejut, semua pelayan balik.
Pahlawan kita secara insting ayun tinjunya begitu lihat pertunjukan horor itu karena jijik murni. Sedangkan pria itu berdiri kembali dengan jari tengah ke kacamatanya, mengomentari bahwa tinjunya secepat misil, dan si kecil masokis itu bertanya apakah boleh dilakukan sekali lagi padanya. Sedangkan pahlawan kita malang sama sekali tak bisa bicara sementara Yin, yang jelas sudah terbiasa dengan omong kosong ini, cepat minta maaf atas nama ayahnya, bilang bahwa ayahnya lagi bicara aneh-aneh lagi dan suruh langsung ke intinya saja. Saat itulah nada pria itu jadi serius. Dengan itu, adegan potong ke Biro Urusan Anomali, Institut Penelitian Penahanan Calamity Kelas S yang dikelola langsung, di mana terjadi pelanggaran keamanan. Di ruang komando, Direktur Chulie terlihat bertanya pada pria itu tentang situasi saat ini dan bagaimana pelanggaran ini bisa terjadi karena di tempat ini, bahkan Calamity sekalipun tidak mungkin bisa masuk. Pria itu dengan ekspresi takut melaporkan bahwa penyusup tidak menunjukkan tanda mana sama sekali dan tunjuk bahwa berdasarkan pembacaan mereka, itu hanya tampak seperti manusia biasa. Itu mengejutkan gadis itu karena hal seperti itu seharusnya mustahil. Bukan hanya karena fasilitas ini benteng tak tertembus, tapi karena mereka berada di bulan sialan, artinya tidak ada manusia yang bisa bertahan di ruang hampa udara, apalagi berjalan di luar sana tanpa perlindungan. Dan yang dimaksud adalah wanita penguntit sama yang keluar dari lingkaran sihir itu, dan kelihatan sangat mirip pahlawan kita. Dengan satu jentik tangan, seluruh sektor fasilitas menyala dalam kilatan membutakan, diikuti ledakan masif yang mengguncang permukaan bulan itu sendiri. Dengan itu, seluruh fasilitas meledak dalam kekacauan. Alarm berbunyi nyaring, lampu peringatan merah berkedip di setiap permukaan. Di perimeter luar, seseorang terlihat mencoba masuk fasilitas dan tentara yang menghalangi langsung tembak tanpa buang waktu. Sedangkan orang itu hanya angkat tangan dan semua peluru berhenti di tempat. Lalu dengan putaran kecil pergelangan tangannya, semua masker oksigen tentara itu robek bersih dari wajah mereka sebelum sempat sadar apa yang terjadi. Mereka tersengal, cakar tenggorokan sendiri, ambruk satu persatu di bawah ruang hampa yang tanpa ampun. Sedangkan penyusup itu cukup melangkah melewati mayat mereka dan masuk gerbang tanpa suara sedikit pun. Oh, tunggu. Apa ini? Seniman punya kejutan tersimpan karena dari baju antariksa tebal itu muncul kecantikan memukau yang lega lepas sampah dari tubuhnya. Dan jujur, saya setuju. Harusnya kejahatan sembunyikan semua itu di bawah begitu banyak barang jelek. Bagaimanapun, gadis itu setelah pindai seluruh tempat untuk kemungkinan penyintas ciptakan lingkaran sihir di tanah dan lihat seseorang muncul dari situ. Gadis itu panggil Mama. Tanya apakah dia lakukan dengan baik. Ternyata itu gadis sama yang ledakan tempat ini. Puji dia atas pekerjaan bersih. Tapi dia juga ingatkan jangan panggil Mama. Yang dijawab gadis itu minta maaf. Tapi gadis merona itu juga tambahkan bahwa komandan selalu terasa seperti Mama baginya. Jadi tidak bisa menahan. Melihat dia buat wajah itu, wanita itu tepuk kepalanya. Bilang setelah misi ini selesai, dia boleh panggil apa saja. Dengan itu selesai, komandan tanya Z apakah sudah jelaskan pada Red dan White siapa target mereka. Mendengar itu, gadis itu bilang jangan khawatir karena sudah beri foto orang itu, jadi seharusnya baik-baik saja. Potong kembali ke permukaan dan si kepala Pink terlihat mengeluh tentang sesuatu. Bilang dia merasa tidak nyaman. Di depannya berdiri dua pelayan terlalu antusias. Desak dia santai dan ingatkan bahwa tuan mereka ingin dia rasakan perawatan spa gaya Ye asli. Tanpa jalan keluar, gadis malang itu dengan enggan setuju dan langsung menyesal detik berikutnya. Sedangkan pahlawan kita juga di sana berendam di air segar sambil pikirkan semua yang terjadi belakangan ini. Ditambah lagi, dia pikir segera keluar karena hampir waktunya transformasinya habis. Dan hal terakhir yang diinginkan adalah kembali ke wujud asli di tengah spa. Tapi tepat saat itu, sosok bayangan perlahan mulai merayap di belakangnya. Dan sebelum sadar, dia sudah dipelukan wanita sangat cantik. Komentar, dia masih harus tumbuh lebih banyak. Dan wanita lengket itu dengan nada yang bisa lelehkan es bilang padanya untuk tidur bersamanya malam ini. Sedangkan anak kita mulai rasakan sesuatu di bawah sana, karena semua kasih sayang yang diterima darinya. Ternyata wanita ini Ibu Yin yang tidak kelihatan senang lihat dia bertingkah persis ayahnya dan suruh tenang. Mendengar itu, wanita itu minta maaf tapi juga ingatkan saat dia kecil. Dia selalu lengket padanya setiap malam, mohon tidur bersama, dan gadis merona itu tolak pernah lakukan itu. Tapi selama sesi ikatan ibu anak mereka balik lihat pahlawan kita, tapi dia sudah pergi. Potong ke tempat lain. Seseorang terlihat bakar foto Yuhuan dengan satu tanya alasan melakukannya yang dijawab orang itu. Ini yang dilakukan semua pembunuh bayaran keren di film lama. Ternyata itu dua orang aneh baju antariksa yang disebut tadi, merah dan putih. Salah satunya tanya apakah yang lain masih ingat wajah target mereka. Dan jawabannya bodoh. Rambut dan jenggot kecil, perilaku aneh, dan yang terpenting, satu-satunya pria di seluruh estate keluarga Ye, jadi tidak mungkin mereka salah orang. Potong ke pahlawan kita yang kembali ke wujud jantan dan rencanakan sembunyi di tempat ini 1 jam sebelum kembali. Dan ya, dia lihat dua badut itu duduk di sana bakar foto. Tatap langsung ke dia. Panel berikutnya, dia di tanah terikat semua, bertanya-tanya apa masalah dua ini. Ternyata di bawah baju itu dua kecantikan yang salah anggap pahlawan kita sebagai Yuan. Sedangkan pahlawan kita sedang brainstorms,
bertanya-tanya siapa dua ini. Pikiran pertamanya alien karena jelas baju antariksa aneh, tapi tolak cepat karena mereka bicara bahasa manusia. Tapi lagi pula, mereka pakai sihir untuk tahan dia, yang jelas berarti mereka tidak normal, tapi juga tidak tampak seperti orang dari biro. Saat itu, dia tersentak kembali ke realita oleh salah satu gadis. Dan lihat dia bertingkah polos. Gadis itu tanya apakah ada pria lain di sini bernama Yuan. Tidak dengar jawaban, dia komentar bahwa komandan benar. Dia memang jago pura-pura bodoh. Ya, pahlawan kita sadar saat itu juga dia berhadapan dengan idiot, karena mereka salah anggap dia sebagai Yuan tua. Kesal, Red siap pukul jawaban keluar darinya. Dan lihat bahwa dia mungkin benar-benar dalam bahaya. Anak itu putuskan tunda waktu sampai bisa transformasi kembali sekali lagi. Pikir cepat. Dia bilang pada gadis itu bahwa dia memang Yuan itu dan bilang dia mau kerjasama jadi tidak perlu pakai kekerasan. Music. Mendengar itu, si Udik langsung tertipu dan bilang pada anak itu bahwa mereka kembali ke titik waktu ini semua karena dia. Pernyataan itu buat dia benar-benar kaget dengar bahwa dua ini dari masa depan. Potong ke dalam, Music, Estate dan White terlihat bilang pada pahlawan kita untuk cepat ingat saja. Sedangkan pahlawan kita yang sama sekali tidak tahu apa yang dia terseret ke dalamnya terus bilang bahwa dia sedang coba. Tapi jika mereka terus desak, dia akan semakin cemas, yang akan perburuk amnesia akibat stresnya. Tapi kenyataannya, dia hanya tunda waktu dan butuh 6 menit lagi sebelum bisa ubah kembali jadi Magical Girl. Saat itu, Red sudah cukup tak sabar dan tanya apakah dia sedang tunda waktu, karena dia belum pernah dengar kondisi seperti itu sebelumnya. Sedangkan White sedang periksa cepat tubuhnya. Dan setelah pemeriksaan, dia bilang pada Red bahwa dia tidak bohong. Wah, dia pasti jago bohong sampai detektor bohong pun tidak bisa tangkap. Sedangkan pahlawan kita mulai pikir kembali apa yang dikatakan para gila itu tadi. Mereka kejar alamat sesuatu yang konon dia rencanakan 7 hari dari sekarang. Red bahkan sebut bahwa pada titik ini dia seharusnya sudah putuskan lokasi itu, dan itu seharusnya hal terpenting baginya. Itu buat dia bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan Yuan itu sampai buat orang dari masa depan datang kejar dia. Saat itu mereka dengar pintu tempat itu tiba-tiba terbuka. Tebak siapa? Yi Huan sendiri santai masuk ruangan tanpa peduli apa-apa. Tapi entah bagaimana saat dia masuk tempat itu ketiganya sudah lenyap. Ternyata mereka sembunyi di lemari. Dan anak kita temukan diri dalam situasi sangat kompromi dan berbahaya lembut. Katakan saja kendali dirinya sedang diuji serius. Sedangkan Red malang terjepit di tengah. Bisik marah bahwa ini ide White. Ingatkan bahwa dia yang bilang tidak ada yang akan masuk sini. Dan gadis bodoh itu jawab bahwa terlalu banyak ruangan di Menshan ini. Jadi dia anggap saja tidak ada yang repot masuk yang jauh di sudut ini. Sedangkan Yi Huan berjalan ke salah satu meja di ruangan. Dan benda itu punya boneka mencurigakan dari pahlawan kita di atasnya. Yang pria itu tepuk pelan. Dan tiba-tiba mulai goyang benda itu keras sambil teriak minta sesuatu keluar. Dan bam, dari langit-langit jatuh koleksi lengkap merch anak kita. Sial, mereka bahkan punya celana dalam dengan wajahnya. Itu benar-benar jahat. Bagaimanapun, pria itu entah kenapa kubur wajahnya ke salah satu. Panggil itu nomor 312, dan bilang hari ini gilirannya. Sementara itu, dua gadis saksikan seluruh adegan dengan bingung sambil panggil dia tua menjijikan. Tapi White entah kenapa sadar wajah orang di baju itu sangat mirip komandan mereka. Ditambah lagi, simbol di kepala gadis itu sama dengan komandan. Tapi Red bilang berhenti bicara omong kosong. Jelaskan bahwa itu simbol Magical Girl tipe penyembuh, yang sangat umum di era ini. Untung bagi mereka, sementara masih bertengkar, pria itu keluar ruangan. Melihat ini, Red hembus napas lega, gumam bahwa tua menyeramkan itu akhirnya pergi. Tapi kemudian dia membeku di tengah kalimat saat bagian tua itu meresap. Kedua gadis balik ke satu sama lain bersamaan, sadar apa artinya itu, tapi sudah terlambat. Bam! Ledakan masif telan seluruh ruangan. Tapi gadis-gadis itu ternyata tidak terluka sama sekali. Hal sama tidak bisa dikatakan tentang baju mereka. Sedangkan Red salahkan White karena semua ini jelas salahnya. Tapi saat itu, di tengah pertengkaran mereka lihat sesuatu muncul dari asap dan benda itu lewat leher Red. Gadis itu membeku di tempat. Sadar orang itu lebih bermasalah dari yang dipikir. Dia beri isyarat ke White dan kedua gadis pegang tangan. Aktifkan semacam skill. Dengan itu, tubuh White mulai dilalap api sementara Red perintah buat cepat dan bersih. Panel berikutnya, kedua gadis sudah gabung jadi orang benar-benar berbeda dan kelihatan sangat keren juga. Sedangkan pahlawan kita manfaatkan situasi. Berhasil merayap ke gadis baru ini, siap pukul pingsan dengan satu pukulan. Tapi yang mengejutkan, gadis itu dengan mudah hentikan tinjunya di tengah ayunan. Rasakan kekuatan yang dimiliki gadis itu, anak kita tuntut tahu identitas mereka. Tapi tidak dengar jawaban, dia terbang mundur, ciptakan jarak untuk serangan berikutnya. Dan karena orang itu punya kekuatan dan kecepatan luar biasa, dia siap akhiri cepat. Tapi sebelum sempat kedip, gadis itu muncul tepat